Nah, di situ ombak datang besar sekali. Gulung itu. Si yang Prabu Brawijaya itu digulung sama ombak, terseret ke lautan. Di sana menemukan pengalaman, yaitu sebuah kejadian yang luar biasa. Yang jelas di dalam pertapaan tersebut itu ada sebuah kesepakatan bahwa si Ratu Pantai Selatan akan membantu ketika akan merebut kejayaan Jawa lagi setelah diambil oleh Raden Patah. Nah, nanti itu bergabungnya Ratu Pantai Selatan dengan Prabu Brawijaya itu dalam bentuk apa, Mbah? Apakah dengan peperangan kembali atau dengan bencana-bencana yang saat ini sedang terjadi, Mbah? Mbah, Ya, lanjutan dari cerita yang kemarin gimana, Mbah? yang itu ya tentang Raden Patah ya. Iya, betul. Waktu itu kan Simbah sudah sampai pada Raden Patah sudah sampai mana? Waktu itu kan Raden Patah berhasil meruntuhkan kerajaan Majapahit, Mbah, sampai Prabu Brawijaya itu kocar-kacir ke Gunung Lawu. Hmm, Sampai situ. itu ya, itu bukti bahwa kamu itu dengan seksama mendengarkan apa yang Simbah ceritakan. Iya. Sebenarnya Simbah sih cuman ingin tahu sebenarnya kamu itu benar-benar mendengarkan apa enggak, kan gitu. Ya. Jadi waktu itu kan Simbah sudah bercerita sampai eh, di Raden Patah berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit yang begitu besarnya, Iya. ya kan? Dan sudah sampai eh, Prabu Brawijaya sudah melarikan diri ke Gunung Lawu. Bahkan si Prabu Brawijaya sendiri sudah mau menuruti kehendak dari si Raden Patah atas rayuan dari Sunan Kalijaga untuk memeluk agama Islam. Waktu itu si Prabu Brawijaya mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Sunan Kalijaga, bahkan disaksikan oleh beberapa prajurit agar menyampaikan ke Demak, ya, agar si rakyat yang di Majapahit ataupun di Demak itu tidak saling bunuh membunuh, karena memang waktu itu kejadiannya seperti apa, bukan hanya prajuritnya aja yang bertikai, Iya. tapi rakyatnya. Nah, sementara itu kan rakyatnya Prabu Brawijaya merasa junjungannya itu dihinakan, Iya. bahkan dihancurkan kerajaannya yang begitu megahnya. Tentu kan rakyat juga merasa sakit hati ketika bertemu dengan orang Demak, ya, dibunuh. Begitupun orang rakyatnya Raden Patah ketika mengetahui bahwa itu rakyatnya si Prabu Brawijaya juga dibunuh. Banyak memakan korban, maka demi rakyat si Prabu Brawijaya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan dalih hanya untuk menyelamatkan umat, bukan sesungguhnya dia masuk Islam. Islam. Ya. Iya.
Dan si Prabu Brawijaya itu disuruh, diperintah oleh guru spiritualnya yang bernama Eyang Sabdopalon tadi Iya. untuk melakukan pertapaan atau sesemedi selama 500 tahun. Lalu setelah memerintahkan seperti itu, si Eyang Sabdopalon berpamitan untuk menuju ke sebuah tempat, yaitu di daerah Bali. Nah, si Prabu Brawijaya itu kan walaupun dia seorang raja, beliau salah satu orang yang taat kepada sang guru. Apapun yang diperintah gurunya, apapun yang dilarang gurunya, dia sendiko. Bayangkan, 500 tahun untuk bertapa. Sedangkan usianya kan, manusia kan, ya kan tahu sendiri kan batas-batasnya. Maksimal aja kan, rata-rata kan 100 tahun aja kan udah bangkotan kan ya. Nah, di situ Brawijaya melakukan sebuah pertapaan sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu dilewatinya, berbulan-bulan dilewatinya pula. Ketika sedang bertapa, beliau mendengarkan suara. Dan suara tersebut suara yang sudah biasa dikenal, yaitu dari gurunya, yaitu Eyang Sabdopalon. Beliau diperintahkan untuk melanjutkan pertapaannya di Gua Langse, yaitu di pesisir Laut Selatan. Untuk tepatnya Simbah tidak tahu. Yang saya tahu bahwa Gua Langse itu sepertinya ya, kalau nggak salah itu di daerah Bantul, Yogyakarta. Kalau nggak salah tapi ya, intinya di bibir pantai. Beliau si Prabu Brawijaya akhirnya bersama prajuritnya, tapi kan tidak semua, pergi ke Gua Langse untuk menemani si sang Prabu tadi melakukan sebuah pertapaan. Lalu si prajurit-prajurit yang ngikut itu menjaganya, tapi kan tetap dari kejauhan. Melakukan sebuah pertapaan hari demi hari dilaluinya pula. Singkat cerita saja ya, karena sudah kalau saya lanjutkan bagaimana cerita apa pertapaannya kan terlalu panjang nanti ya. Intinya singkat cerita ya. Nah, di situ ombak datang besar sekali. Gulung itu. Si yang Prabu Brawijaya itu digulung sama ombak, terseret ke lautan. Di sana menemukan pengalaman, yaitu sebuah kejadian yang luar biasa, yaitu bertemu dengan seorang putri yang cantik dan jelita. Di situ di istana, dibawa ke istananya si putri tadi. Nah, lebih jelasnya saya sebut aja ya, yaitu Ratu Pantai Selatan. Di situ dia diajak ngobrol, istilahnya berdiskusi lah ya, karena sama-sama orang masih keturunan Jawa. Berdiskusi lah ya, istilahnya bukan ya, memang beliau keturunan Jawa asli, dan si Ratu Pantai Selatan juga memang darahnya darah Jawa ya. Di situ melakukan sebuah pertemuan dan berdiskusi, lalu mencapai sebuah keputusan bahwa nanti suatu saat seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Eyang Sabdopalon, yaitu 500 tahun kemudian akan datang lagi ajarannya si Eyang Sabdopalon ya. Itu mereka berdua nanti akan
tampil kembali dibantu oleh si ratu tadi, Ratu Pantai Selatan. Akan membantu perjuangannya. Dengan cara apa? Itu nanti ya kupasannya. Yang jelas di dalam pertapaan tersebut itu ada sebuah kesepakatan bahwa si Ratu Pantai Selatan akan membantu ketika akan merebut kejayaan Jawa lagi setelah diambil oleh Raden Patah, yaitu adat istiadat atau ajaran Jawa ya. Nah, nanti itu bergabungnya Ratu Pantai Selatan dengan Prabu Brawijaya itu dalam bentuk apa, Mbak? Apakah dengan peperangan kembali atau dengan bencana-bencana yang saat ini sedang terjadi, Mbak? Itu nanti ya. Iya, Itu Mbak. mungkin bisa saya ceritakan di lain kesempatan. Ini biar lebih fokus aja dulu ya. Itu nanti ya. Setelah itu tiba-tiba dia tersadarkan. Ternyata dia digulung ombak pun bukan ombak yang itu. Itu hanya sebuah ilusi atau halusinasi. Tapi sebenarnya bukan halusinasi. Itu pertemuan jiwa. Ya. Jiwanya yang Sabdo Palon itu keluar lalu bertemu dengan itu. Mengadakan perjanjian di dunia lain lah, anggaplah ya. Setelah itu, dia melanjutkan pertapaannya. Tidak lama kemudian, ada suara lagi dari gurunya. Sudah selesai. Kamu melakukan perintahku untuk mendatangi Gua Langse. Nah, ternyata inti dari Prabu Brawijaya mendatangi Gua Langse itu, intinya ternyata kan berarti yang tadi, sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan ke 500 yang akan datang. Dia diperintahkan kembali oleh guru spiritualnya Sabdo Palon tadi. Akhirnya Prabu Brawijaya kembali ke Gunung Lawu. Melanjutkan pertapaannya lagi di Gunung Lawu, yaitu di Hargodumilah. Ketika beliau sedang sesemedi, terngiang-ngiang apa yang telah terjadi. Dia menangis. Siang, malam, dilaluinya dengan tangisan-tangisan karena mengingat si Raden Patah tadi yang telah mengkhianati. Jadi emosinya bangkit. Patah. Panggilnya kan Patah ya. Nah, namanya anak-anak ya. Patah kan masih usianya masih jauh ya sama Brawijaya tadi. Patah. Selama ini telah kuberikan kasih sayangku kepadamu. Ketulusan hatiku kepadamu tak kau balas. Justru kau telah menghancurkan apa yang selama ini saya pegang. Harapanku pupus sudah. Nangis. Kalau membayangkan, saya sendiri sedih. Lanjut ke itu aja lah ya. Jangan cerita yang ini ya. Kondisi itu apa, Mbak? Sangat menyedihkan sekali. Kondisi kerajaan Demak itu, Mbak, bagaimana, Mbak? Apakah berjalan lagi Raden Patah itu mengharapkan memperluas daerahnya apa gimana, Mbak? Ya, kita ke Raden Patah aja ya. Saya menceritakan Brawijaya saat dia sampai segitunya kan sepertinya memang nggak tersampai, sekali. nggak nyampe ya saya menceritakannya. Pengkhianat. Ya.
Terharu saya. Seorang anak yang sudah diakuinya, bahkan Sang Prabu sendiri masih meragukan pada status si Raden Patah tadi. Apakah benar dia itu anak kandungnya? Dengan support yang begitu besarnya, dikasih kedudukan, tapi menghancurkan. Semuanya berantakan. Luar biasa. Saya sendiri orang Jawa ya. Ke ini aja lah ya. Ke Raden Patah sekarang. Iya. Nah, di situ Raden Patah didampingi oleh tokoh-tokoh spiritualnya yang sama-sama berjuang untuk menyebarkan agamanya, keyakinannya, yaitu agama Islam. Digembleng sama mereka-mereka yang sebut saja lah Wali Songo lah ya. Sebut saja itu lebih untuk gamblangnya. Lalu si Raden Patah diperintahkan untuk melakukan sesemedi juga oleh guru spiritualnya di suatu tempat, yaitu Gelagawangi. Dia melakukan sesemedi dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kepemimpinannya bisa lebih kuat. Apa yang ia cita-citakan lebih Jaya lagi. istilahnya keberhasilannya biar lebih luas. Memang sih pada kenyataannya si Raden Patah menguasai istilahnya penyebaran agama Islam itu begitu pesatnya memang di tanah Jawa itu. Memang saya akui sih ya. Nah, di saat Raden Patah itu melakukan sebuah pertapaan, dia melihat sesuatu hal yang timbul dari dalam dirinya. Aku adalah siapa? Jadi si Raden Patah itu menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya putra dari siapapun. Si Raden Patah akhirnya dia menangis. Merasa orang yang selama ini telah mensupport atas perjuangannya, atas apa yang semua si Prabu itu berikan, tapi telah dihianati. Di situ dia menyadari bahwa dirinya itu adalah putra dari siapa. Berarti Raden Patah itu anaknya siapa, Mbah? Kemarin kan Simbang menceritakan bahwasanya Putri Jempo itu menikah dengan Arya Damar di Palembang. Lalu dibawalah Putri Jempo ke Majapahit, diserahkan ke Prabu Brawijaya untuk dinikahkan. Terus Raden Patah itu ayahnya siapa, Mbah? Sebenarnya, Mbah? Membingungkan ya. Iya, Mbah. Secara biologis, Raden Patah itu putra dari Arya Damar. Secara biologis, raga. Tapi secara jiwa, beliau adalah putra Prabu Brawijaya. Maksudnya gimana, Mbah? Anak biologis dengan tipe anak jiwa. Perbedaannya itu gimana, Bu? Nggak masuk secara logika ini, Mbah. Mungkin kalau Simbah menerangkan anak biologis dengan anak secara jiwa, itu akan panjang ya. Mungkin di lain kesempatan aja ya. Terus yang perlu saya tanyakan, Mbah, Mm-mm. mengenai Brawijaya tentang betapanya itu kan Nah, 500 tahun, Pak. iya. Sedangkan umur manusia itu paling lama itu biasanya 100 tahun dah meninggal, Mbak. Itu
nggak masuk logika lagi itu, Mbak. Iya, memang ya. Jadi gini, saya nggak mau menjawab 500 tahun bertapa itu dulu ya. Iya. Saya hanya mau mengupas kok bisa 500 tahun bertapa itu seperti apa? Kutipannya bertapa itu seperti apa sih? Makna bertapa itu seperti apa sih? Kan begitu. Iya. Seseorang ketika melakukan sebuah pertapaan atau sesemedi, itu kan wening. Ya. Wening menghilangkan atau meredam rasa-rasa yang bergejolak. Ibaratnya begini, kamu itu emosinya sangat meledak sekali. Ingin membalas dendam pada seseorang. Lalu kamu wening. Walaupun itu sekejap, itu bisa dikatakan bertapa. Walaupun itu sekejap, untuk meredam emosi yang begitu besar. Tapi, untuk meredam saking gejolaknya yang sebegitu besar, si Prabu Brawijaya itu dibutuhkan 500 tahun. Nah, berarti kan tantangan yang luar biasa. Pasti secara logika pun Sang Prabu Brawijaya, secara logika beliau juga merasa heran. Apakah mungkin saya melakukan pertapaan selama 500 tahun? Kan tidak mungkin. Iya. Cuman, itu kan perintah guru. Guru spiritual yang selama ini sudah gembleng, sudah menemani perjalanannya. Dia tidak memperdulikan apa yang ia perintahkan. Yang penting dia menjalani. 500 tahun pun dia siap. Tapi apa? Ternyata 500 tahun itu adalah pergantian zaman yang akan ditagih oleh si Eyang Sabdo Palonta di ya 500 tahun kan tidak pas ya, bisa lebih bisa kurang. Jadi intinya itu seperti itu, bukan berarti pertapa begini selama 500 tahun itu bukan. Oh, iya. Paham? Paham. Hmm. Terus masalah bergabungnya dengan Ratu Pantai Selatan itu akan terjadi apa, Mbak? Apakah dengan bentuk peperangan Yang mana atau ini? dengan waktu Simba kan menceritakan Ya. bahwasanya Prabu Brawijaya itu ketemu dengan Ratu Pantai Selatan di Goa Langse, Oh, ya kan? Mm-mm. Terus mereka membicarakan bahwasanya mereka akan bergabung nanti 500 kemudian akan ibaratnya muncul kembali gitu, Mbak. Dalam bentuk apa itu, Mbak? Apakah dengan peperangan kembali ataukah dengan adanya bencana saat ini? Seperti halnya begini, ya. Ada seseorang mau melakukan sebuah hajatan. Ya. Kamu pasti, ya tetangga-tetangga lah ya, pasti ikut membantu. Ada yang bantu ngepel, Ya. ada yang bantu ngecat pintunya, ada yang masak dan lain sebagainya sesuai dengan Oh, bidangnya masing-masing. iya. Lah, mungkin kamu kan juga tahu bidang si Ratu Pantai Selatan itu apa. Oh, iya. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Nanti keterangannya jauh lagi. Iya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bisa juga nanti pas 500 tahun kemudian atau lebih atau kurang itu beliau akan Iya. mendatangkan ombak besar yang bisa juga menyapu orang-orang yang tanda kutip. Nah, kamu juga mungkin akan menanyakan, daripada kamu nanya, saya terangkan ya, Ya, saya terangkan Mbak. langsung ya. Lalu apakah yang mendatangkan bencana Laut Selatan itu si Ratu Pantai Selatan? Ya. Bukan Ratu Pantai Selatan. Tapi itu adalah kuasa Tuhan. Jika Tuhan sudah menghendaki, siapapun bisa
dikasih kemampuan. Mau itu semut, mau itu gajah, mau itu orang yang lemah, mau itu kiai, mau itu pendeta, mau itu pastor, ketika Tuhan sudah menghendaki, bebas.